Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan ijazah saya asli. Terus saya juga menulis lebih dari 20 buku ya, ini bestseller. Hasil penelitian saya ketika kuliah di Australia dulu, bagaimana orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya itu memiliki kesamaan yang bisa kita pelajari sehingga kita juga bisa sukses dalam belajar bahasa Inggris. 240 halaman, harganya 37.000. Sayang sekali sudah bestseller ya. Di Gramedia sudah habis. Mudah-mudahan penerbitnya Irama Widya mau segera mencetak ulang. Oke, demikian pengantar dari saya. Saya juga punya kursus TOEFL online via Zoom, dibuka setiap bulannya, tanggal 5 sampai tanggal 24. Jadi 20 hari berturut-turut, intensif ya. Satu kali pertemuan 1 jam setengah, 8 sampai jam dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke, demikian. Bagi yang mau kursus secara mandiri ada di website saya yang Tanjung.com. Di situ juga ada tes simulasi TOEFL, ada 10 paket soal. Silahkan diikuti. yantotanjung.com. Sedangkan bagi yang ingin berlangganan, silahkan berlangganan di YouTube ini hanya 20.000 rupiah per bulannya, bisa di-cut kapan saja. Oke, kita akan lanjutkan materi. Kita sudah sampai pada skill berapa nih ya? Skill 21 ya. Nah, skill 21 written expression mana yang salah? Masih tentang agreement. Agreement itu adalah persesuaian antara subjek dan verb. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka verbnya juga harus jamak. Itu yang disebut dengan agree. Bersesuaian antara subjek dan verbnya. Kemarin sudah dicontohkan banyak sekali soal di skill 20. Jadi kalau belum tahu, silakan skill 20 dulu ditonton, nggak bisa langsung ke sini, nanti salah paham. Nah biasanya di skill sebelumnya adik-adik yang jadi subjek itu biasanya di depan. Saya contohkan misalnya the price of the books is cheap. In the store, kita tambahkan is cheap. Sambungnya di sini aja ya. Nah, the price yang jadi subjek. Jadi subjeknya biasanya sebelum of. Of the books itu namanya objek preposisi. In the stores itu objek preposisi. Subjeknya the price, verbnya is. Tetapi ada pengecualian. Ini ada pengecualian, coba lihat. All of the book was interesting. Jika ada kata all yang diikuti of, maka subjeknya bukan all of itu, tapi kata sesudah of-nya. Kata benda sesudah of-nya. Jika kata benda sesudah of-nya adalah tunggal, berarti subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal, verb-nya juga harus tunggal. The book was. Benar. Tetapi kalau sesudah all of-nya itu adalah jamak, kata bendanya, berarti subjeknya jamak. Subjek yang jamak, verb-nya juga harus jamak. All of the information, information ini uncountable, tidak dapat dihitung. Kalau tidak dapat dihitung, berarti dia tunggal. Subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Jadi tetap harus bersesuaian antara subjek dan verb. Hanya saja subjeknya bukan sebelum of, tapi sesudah of. Apa saja yang bisa seperti itu? Subjek sesudah ungkapan jumlah. Ini dia, ada all, most of, some of, half of, part of. Harus ada of the-nya ya. Kalau some saja biasanya diikuti kata benda yang jamak. Some books misalnya. Some teachers. Some cars. Tetapi kalau dia ada of, maka yang jadi subjeknya adalah kata sesudah of-nya. Kalau kata sudah of-nya tunggal, maka verb-nya juga harus tunggal. Itu yang bersesuaiannya. Jadi bukan yang ini.
Oke, demikian penjelasan singkatnya. Nah, untuk latihannya kita melihat subjek dan verb sudah bersesuaian atau tidak. Nomor satu sudah dijawab Charlie atau sorry, correct ya. The witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Langkah pertama mencari kata bantunya. Kalau kita perhatikan adik-adik ini kan kalimat majemuk ini. Ini subjek, the witness, ini verb, ini konektor, most of the fire. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, subjeknya ada kata most of-nya. Berarti yang jadi subjek utama kata sesudah of-nya, bukan most itu sendiri. Ini subjeknya. Kalau subjeknya the fire, verb-nya harus agree, bersesuaian. The fire tunggal, was juga tunggal. Makanya dia correct. Nah, sedangkan nomor dua, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Mana subjeknya? The animals. Kata bantunya some of. Saya ulangi, kata bantunya some of, tapi subjeknya the animals. Bukan some. Nah, terus kita cari lagi verbnya. Ini from the zoo, objek preposisi. Ini dia. Nah, animals itu jamak, ada S-nya. Sedangkan was tunggal. Berarti incorrect. Harusnya kalau the animals, harusnya dia were. Bukan was. Karena was itu tunggal. Sementara animalsnya jamak. Nah, jadi kalau was di garis bawahi, berarti itulah jawabannya. Gimana Pak kalau di animalsnya di garis bawahi wasnya tidak? Berarti animals jawabannya. Jadi tergantung mana yang di garis bawahi. Hanya saja kalau ada kata-kata yang pakai S, dia harus curiga. Misalnya dia di garis bawahi. Oh, jangan-jangan dia harusnya nggak pakai S. Ada was di garis bawahi, harus curiga. Jangan-jangan dia bukan was, harusnya were. Apalagi ada is misalnya di garis bawahi, kita patut curiga. Jangan-jangan are. Apalagi ada have. Jangan-jangan has. Terus apalagi kata kerja dalam bentuk tunggal misalnya, atau harus bentuk jama, itu yang pakai S, jangan-jangan nggak pakai S. Begitu seterusnya. Jadi cara melihat, sebetulnya topiknya lebih mudah ketimbang mencari mana jawaban yang benar. Topiknya loh ya, tapi model soalnya kita belum terbiasa. Kita dia biasanya disuruh mencari mana yang benar, sekarang disuruh mencari mana yang salah. Bertentangan dengan hati nurani. Kita biasanya husnuzon, nah sekarang disuruh suuzon, bersangka buruk. Nggak ada hubungannya ya. Nah, sekarang saya minta Dedek mengerjakan nomor 3 sampai nomor 10. Dipauskan dulu video ini sekitar ya 3 menit lah sampai 4 menit. Yang ada Dedek lakukan mana subjek dan verbnya, kemudian apakah sudah bersesuaian atau tidak. Kalau sudah bersesuaian berarti correct, kalau tidak berarti incorrect. Oke, saya anggap sudah selesai ya. Mari kita lihat. All of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers next Monday. Ini ada all of-nya, berarti subjeknya the students. In the class taught, ini OP. Taught ini adalah adjektif, karena verbnya sudah ada yang is. Nah, karena students-nya jama, is-nya tunggal, berarti dia incorrect. Harusnya kalau student mestinya are. Kalau ini di garis bawahi kasih huruf C, misalnya dialah jawabannya. Nah, gitu. Oh ya, tadi sudah saya lupa ngasih tahu itu ada di halaman 146 ya. Number four, half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Langkah pertama kita lihat kata half of. Jadi dia harus hafal kata half of, some of, most of, all of. Kenapa? Karena itu kata bantu. Kalau di sini sih nampaknya gampang saja menjawab soal, tapi kalau digabung dengan skill lain, itu yang sulit. Makanya menguasai kata bantu jadi penting. Karena kan dia tidak mengisi titik-titik, kalimatnya udah lengkap. Bingung kita. Tapi kalau kita tahu langkahnya itu malah lebih mudah. All of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Kata bantunya of berarti subjeknya the food. Ini konektor, ini subjek kedua, ini verb kedua. Serving to the guests ini OP. Nah ini verb pertama, subjeknya the food.
Ada yang janggal? Iya. The food tunggal artinya jamak. Harusnya is. Berarti incorrect. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Mari kita lihat, ini subjek, ini verb, ini konektor. Ini kata bantunya sum of. Ketika ada kata sum of, half of berarti subjeknya yang sudah of-nya. Ini dia subjeknya. Ini OP-nya. Verbnya mana? Is. Subjeknya tunggal, time, verbnya juga tunggal. Berarti correct. Kemudian number 6 ya. All of the witnesses in the jury trial, which lasted more than 2 weeks, have indicated that they believe that the defendant was guilty. Ini kalimatnya panjang sekali, mari kita coba. Nah, di sini kata bantunya all of, berarti subjeknya the witnesses. Ini OP, ini konektor, lasted adalah verb, berarti konektornya merangkap sebagai subjek. Kalau ada konektor yang langsung diikuti verb, berarti konektornya merangkap sebagai subjek. Terus, have ini apa? Verb. Nah, subjeknya the witnesses, verbnya have. Subjeknya jama, witnesses, have juga jama, berarti correct. Kalau kita lanjutkan lagi, ini konektor, ini subjek, ini verb. Lalu ada konektor lagi, ada subjek, ada verb. Ini nggak ada masalah, sama-sama tunggal. Tampaknya ya lumayan mudah ya, tapi kalau digabung dengan skill lain, itu yang sulit. Tetapi dia tetap bisa mudah kalau adik-adik ingat dengan kata bantu, all of, half of, some of. Makanya kata bantu penting. Kalau perlu ditulis ya, dibikin catatan, kata bantu nomor skill 23 ini, skill 21 ini, 24 ini, begitu seterusnya. Memudahkan. Saya pernah lihat di Twitter ada yang bikin kayak gitu, dan video apa namanya, tulisan itu ditonton oleh puluhan ribu orang. Dia bilang lagi belajar dengan channelnya Pak Yanto katanya. Dia tulis tuh kata bantu untuk setiap skill. Number 7. She did not know where most of the people in the room was from. Mari kita lihat, ini subjek, ini verb, ini konektor. Ini subjek. Ini dia kata bantunya. Kalau ada most of berarti subjeknya the people. Verbnya mana? Was. Ini OP. Subjeknya jamak, wasnya tunggal. Incorrect, harusnya were. Gitu ya. Nomor 7. Number 8. In spite of what was decided at the meeting, half of the procedures was not changed. In spite of, kemudian konektor sebagai subjek juga, verb, kemudian subjek kedua. Nah, ini dia kata bantunya half of. Subjeknya berarti kata sesudah of-nya. Ini dia, verbnya was, subjeknya jamak, verbnya tunggal. Incorrect. Harusnya were. Number 9, I was sure that all of the question on the test were correct. Ini subjek, ini verb, konektor, subjek. Ini dia kata bantu lagi. Jadi tujuan latihan ini walaupun dia cuma benar salah, melatih kita untuk mengenali kata bantu. Nggak perlu dihafal. Dicatat boleh, tapi ini dikerjakan. Nah, kalau dikerjakan kan tahu nih kata bantunya ini. Berarti kata bantunya all of, subjeknya mana? The question. Terus verbnya mana? Ini dia. Subjeknya the question, verbnya were, sama-sama jamak. Correct. Most of the trouble that the employees discussed at the series of meetings was resolved within a few weeks. Kata bantunya ini dia. Most of, subjeknya berarti yang ini. Konektor, subjek lagi, verb lagi. Nah, subjek yang the trouble tadi, mana verbnya di belakang? Subjeknya the trouble, verbnya was, sama-sama tunggal, berarti correct. Demikian, semoga mudah dipahami. Kalau tidak, silahkan ditanya di kolom komentar.
Nah, tapi yang bertanya itu yang diutamakan yang berlangganan ya, karena yang bertanya itu banyak sekali ya, Dede. Dan insya Allah saya selalu jawab. Biasanya saya jawab subuh-subuh pagi ya. Silakan berlangganan, keuntungannya banyak sekali, hanya 20.000 per bulannya bisa mengakses lebih dari 520 video. Ada video YouTube, video YouTube, ada video TOEFL, IELTS, vocabulary, tips belajar bahasa Inggris. Kalau dari kursus kan mahal tuh, ini cuma 20.000. Kalau terasa mahal 20.000 ya bagi sama temennya. Nah, cari 5 orang, nah kalau 20.000 bagi kan cuma 4.000 satu orang. Atau bagi sama 20 orang ya biar bayarin 1.000-1.000. Oke, jangan lupa kunjungi website Yanto Tanjung untuk keterangan lebih lanjut. Di situ ada kursus berbayar menggunakan video, bisa diakses langsung, ada pretest, post-test, ada tes simulasi juga. Dan saya juga bekerja sama dengan YEC ya, itu tempat pengadaan tes TOEFL resmi. Biayanya 600 ribuan, itu bisa digunakan untuk beasiswa ke luar negeri. Sedangkan yang simulasi di YouTube saya itu nggak, di website saya itu nggak bisa. Oke, see you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.